سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي عطفا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بلا الحرمين حرم الإحسان والحسن يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن علوا فزيد فينا أخا الوالي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي نعرف المضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف المضحى وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعنى وخائف منا فاعلم أن هذا وكن يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Allah, ada sebarang soalan sebelum kita terus, baik di seputar pembicaraan yang kita bicarakan tadi atau hal-hal yang ada hubungannya dengan ilmu. Silakan.
Nanti pelajar bulan depan masing-masing sudah siap pertanyaan dari rumah. Baca. Syakilhum. Assalamualaikum Tuan Syekh. Apa hukumnya masuk panggung wayang? Sekiranya menonton wayang hanya untuk bersukaria dan meluangkan masa bersama panggung kawan-kawan. wayang. Kalau sekarang ini panggung wayang yang masuk ke rumah kita. Dulu kita masuk setakat 1-2 filmnya. Jadi pada masa saya di Mesir, siang-siang sebelah petang ada yang namanya panggung wayang musim panas. Yang itu tuh akan dipersembahkan 2 film, satu film Arab, satu film Eropa. Jadi kalau kita nak pun kita kena pergi, kita ambil waktu, kita curi masa. Tapi kalau sekarang asalkan ada handphone yang ada akses kamera, insya Allah nak tengok panggung wayang yang mana saja. Tulis saja Bruce Lee, semuanya film-film Bruce Lee akan keluar. Jackie Chan, Jackie Bachchan, Amitabh Bachchan, keluar semua film-film Amitabh Bachchan. Itu bagaimana hukumnya? Jadi nonton film tergantung kepada yang ditonton. Syarat yang pertama, selama tidak melengahkan kita daripada kewajiban. Yang kedua, selama tidak membabitkan kita kepada perkara-perkara yang terlarang. Yang ketiga, tetap dengan keperluan dan juga dengan tuntutan hidup terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian baru dengan yang dipertontonkan kepada kita. Kalau benda yang dipertontonkan itu luca, ya luca. Yang dipertontonkan itu haram, ya haram. Yang dipertontonkan itu boleh, ya boleh. Jadi kita, kesukaan kita dan kegemaran kita menonton film-film yang seperti apa. Jadi ketentuan hukumnya, sebab yang namanya film, yang namanya lakonan itu memang tidak pernah ada di zaman Rasulullah dan juga di zaman sahabat, di zaman salafun saleh. Maka dengan ketentuan hukumnya tertakluk kepada kemudaratan dan juga kepada manfaatnya. Kalau memang banyak manfaatnya dan tidak ada benda-benda yang negatif, oke. Tapi kalau seperti dengan film-film sekarang, Masya Allah, tabarakallah, katakan saja tikus dengan kucing. Kan tikus dengan kucing, agama kita sangat-sangat menggalakkan agar dengan kita memberikan layanan yang terbaik untuk kucing. Bahkan di antara daripada asbab yang membawa seseorang masuk ke dalam neraka karena dia durhaka dengan kucing. Dia lepas tidak untuk dia makan daripada binatang-binatang yang berlatah. Kemudian dia gurung dengan memberikan makanan pun juga tidak. Akhirnya gara-gara mengurung kucing masuk neraka. Dalam film terbalik, kucing dengan tikus, Tom and Jerry nonton, bukan sekan ampangnya, tuan pun nonton juga, yang tua-tua pun juga soal juga. Nah di situ kucing selalu kalah saja. Yang pintar tuh tikus. Hehehe, kata tikus. Bapak bersama setelah dia masuk ke dalam lubang yang kecil, kucing lah ilah pada muka. Itu tak betul, itu dah membalik fakta hakikat. Itu antara daripada tontonan. Masya Allah, tabarakallah, film Amitabh Bachchan atau Amitabh Bachchan. Saat ketika dengan perempuan tadi itu ketinginan, akhirnya tidak ada cara untuk menghidupkannya kecuali dengan cara melakukan perkara yang terlarang. Jadi dia hangatkan badannya dengan cara macam mana? Itu dalam rangka ceritanya seperti itu, dengan cara merokol wanita tadi itu sehingga dengan wanita hidup kembali. Bolehkah merogol wanita untuk menghidupkannya? Tidak ada pendapat yang membolehkan itu. Jadi kita kalau seandainya ada seorang penceramah bawa ajaran agama Hindu, kita tolak mati-matian. Semampu tenaga kita, tidak boleh. Itu budaya Hindu, itu ajaran Buddha. Tapi kalau dalam bentuk tontonan tak masalah lah. Kita undang budaya Hindu, budaya Buddha, budaya kafir untuk masuk ke dalam rumah kita. Ini hakikat yang berlaku sekarang ini. Tapi kalau ada seorang dai membawa pahaman Hindu,
itu langsung kita laporkan kepada Jakim, dan Jakim juga keluarkan surat untuk menghalang orang tadi itu daripada ceramahnya. Tapi tidak pernah Jakim keluarkan amaran ataupun juga surat untuk melarang film-film Hindustan, film-film Amerika, film-film Eropa yang bercanda dengan akidah, yang bertentangan dengan hukum. Itu tidak pernah dilarang masuk ke dalam bilik tidur kita. Dahulu kita yang masuk, sekarang justru dengan film-film yang masuk ke dalam tempat tinggal kita masing-masing. Bagaimana hukumnya? Tertakluk kepada keadaan. Kalau melengahkan, melalaikan, membuat kita jadi lupa daratan, hukumnya haram. Kalau yang ditontonkan itu baik, akan membangunkan semangat, maka hukumnya pun juga baik. Begitu juga sebaliknya. Waliyadzubillah. Ada lagi? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hadisnya, dan hadis inilah yang dipertanyakan kepada Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jawaban Imam Suyuti mengenai hadis wali, pertanyaan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam kitab tafsir surah Asy-Syura daripada Sayyidina Anas bin Malik, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada malaikat Jibril, daripada Al-Maula Jalla wa Ala, man ahana li waliyan, barang siapa menghinakan kekasihku. Jadi kalau tidak pasti, kalau kita tidak tahu, jangan ikut komen. Jangan terbawa-bawa dengan media massa. Jangan terbawa-bawa dengan situasi dan keadaan. Jangan terbawa-bawa dengan pengaruh daripada lingkungan. Takut mungkin yang kerdil tadi itu sebab tidak ada bukti atau juga tidak ada hadis yang menyatakan bahwasanya para aulia orang yang berbadan besar, yang bermuka tampan, atau juga yang berperawakan kuat. Tidak ada hadis yang menyatakan kekasih-kekasih Allah itu harus di kalangan para habaib atau juga di kalangan para aulia. Banyak para kekasih-kekasih Allah orangnya kerdil, penampilannya sederhana, badannya kecil, mukanya hodoh, duitnya sedikit, pendapatannya sedikit, semuanya serba apa adanya. Tapi ternyata dengan dia mempunyai komunikasi canggih, hubungan yang akrab dan dekat kepada Allah Jalla wa Ala, kita tidak tahu siapa di kalangan kita yang hadir di sini itu sebagai atau di kalangan para wali Allah Jalla wa Ala. Apakah yang jenggotan, apakah kira-kira yang sudah beruban, apakah kira-kira yang tampan, apakah kira-kira yang bersih, kita tidak dapat memastikannya. Sebab kenapa? Sebab tentang para aulia itu diantara daripada rahasia Allah, diantara daripada 4 perkara yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Allah sembunyikan dengan amalan kebaikan yang mana Allah akan restu dan ridha. Allah sembunyikan dengan kemaksiatan yang mana Allah benci dan murka. Dan juga Allah sembunyikan para aulia dengan siapa sebenarnya, supaya kita boleh hormat dengan Cigo, dengan Pak Tap, dengan Pak T, dengan Mak Jau, dengan pembantu, dengan buruh, dengan tukang, dengan sesiapa saja. Masya Allah tabarakallah. Kita bukan nak ceramah, akan tapi yang macam manapun, kalau kita kaitkan dengan ceramah kita kemarin, atau juga dengan pembicaraan yang dibicarakan oleh para alim ulama, yang walaupun dia pembantu, yang walaupun dia supir, yang walaupun dia pemandu, yang walaupun dia tukang, yang walaupun dia miskin, yang walaupun dia bodoh, tetap dia adalah ciptaan Allah. Sama. Jadi dengan kalau ibarat kendaraan menginduk kepada proton, semuanya buatan produk Pradua atau juga Toyota. Masya Allah tabarakallah, yang dengan kita semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya merupakan makhluk yang mulia, dan juga kita tergolong dalam kumpulan kuntum semuanya khaira ummatin, sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Maka dengan kita, mungkin yang kita nampak janggutnya sedikit, yang hak kita tebal sekali. Masya Allah tabarakallah, janggutnya tebal di sini nih, sampai sudah tak ada pipi bang, semuanya janggut sini nih, penuh situ. Yang kelihatan putakan hidungnya dengan mata, semuanya berbulu di sini. Masya Allah tabarakallah. Tengok jumpa orang Jepun atau juga orang Cina, janggutnya 3 helai aja.
satu ke utara, satu ke selatan, satu sudah terputus menghadap timur tengah. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita ada pandangan yang semacam itu dalam hati, miskin, kesian, antar tak kebagian jambutnya setakat 3 helai ja. Ataupun juga dengan orang miskin yang kurang pendapatannya, yang kurang ilmu pengetahuannya, yang kurang dalam kehidupan duniawinya, tak boleh juga dipandang rendah. Kenapa? Sebab dia juga termasuk khaira ummatin, sebab juga dia termasuk daripada hamba Allah dan ciptaan Allah Jalla wa'ala. Allah berjanji, Allah mengancam dalam waktu yang sama. Hati-hati itu diambil daripada hadis yang di sini. Tengok, bukan? Oh, insya Allah hilang mengantuk. Insya Allah lain kali tak akan menguap lagi. Tapi kalau pada saat waktu nak menguap, setan masuk dan dia ketawakan. Besok menguap lagi. Tapi kalau pada itu tak ada bunyi, gitu, tahan nguap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Besok dia tata anak kacau kita dah. Oh, dari mana dalilnya? Nabi kita bersabda, mengantuk, menguap, bersin itu adalah dalam ibadah, maksudnya adalah daripada syaitan. Al-utasu wattasa'ubu minasyaiton, kata ulama kalau dalam ibadah dan dalam masa pengajian. Jadi kita tak pergi lalu kita tak makan dulu kita tutup. Jadi tak tenampak kita tuh lagi menguap. Insyaallah yang saya maksud paham. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahanani waliyan, barang siapa menghinakan kekasihku, kekasihnya Allah. Siapa orangnya kita tidak dapat pastikan, tapi paling tidak memiliki 2 kriteria. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah melawan, menentang aku untuk memerangiku. Mubarazah, satu lawan satu, oke. Maju, silakan. Itu mubarazah. Jadi berarti dia telah mencabar untuk memerangi Allah. Siapa kita kalau kita nak lawan Allah Jalla wa'ala? Allah hantar semut masuk ke dalam telinga, Allah hantar kalajengking masuk ke lubang hidung, atau juga Allah peningkan kepalanya, atau Allah sakitkan perutnya. Dengan cara yang macam manapun Allah boleh mematikan dia seketika itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqad barazani bil muharabah. Qala wa inni la aghdabu li awliyai, sesungguhnya aku murka. Kalau bahasa kita ambil hati, aku murka terhadap para kekasih-kekasihku. Aku mengambilkan perasaan kepada para kekasih-kekasihku sebagaimana dengan singa yang memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Inti pembicaraan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Pahami yang di situ. Dan tidak ada dengan seorang hamba yang bertakarrub, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa ala. Qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi al-mu'min, seperti pada saat dia melaksanakan ibadah yang aku wajibkan. Ya hanana kasidah. Ya dzal jalali wal ikram, aminna ala dinil Islam. Ya qawi ya matin, ikfi syarrad zalimin. Ya qawi, seperti itu semangat antum pada waktu membaca ratib Al-Habib Abdullah Ibnul Haddad. Kalau boleh lebih daripada itu lagi semangat kalian pada waktu kita melaksanakan sembahyang fardu yang 5 waktu. Kenapa? Banyak manapun ibadah sunat yang kita laksanakan, seperti apapun besarnya, seperti apapun tingginya, seperti apapun banyaknya, seperti apapun ikhlasnya, tetap saja ibadah sunat tidak dapat menandingi ibadah fardu yang kita laksanakan. Jadi kalau ibadah untuk
kita menuju jarak, untuk kita menuju tempat. Tidak ada perjalanan yang paling cepat untuk membawa kita sampai kepada matlamat dan target. Tidak ada satu amalan yang paling cepat membawa kita kepada dunia wilayah daripada menjunjung tinggi perintah-perintah yang diwajibkan. Ini diantara daripada makaidu syaitan, tipu daya syaitan kepada umat manusia, yang dengan kita diberikan target, semangat berlebihan. Kalau pada itu kita melaksanakan amalan-amalan sunat, tapi ternyata tidak semacam itu seketika kita dengan amalan-amalan wajib. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, persiapan-persiapan yang kita laksanakan, persiapan-persiapan yang kita siapkan dalam rangka untuk kita merayakan, dalam rangka untuk kita melaksanakan perkara-perkara sunat. Tapi ternyata tidak semacam itu ihtimam kita pada waktu kita melaksanakan ibadah wajib. Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli adai ma faratu alaihi." Tidak pernah dengan seorang hambaku bertakarub kepadaku seperti mereka mendekatkan diri dengan amalan-amalan wajib yang aku wajibkan. Jadi maksudnya apa? Nih, masalah Allahu Akbar 10 rakaat, 20 rakaat, sampai beratus-ratus rakaat. Tapi gara-gara yang khas 100 rakaat tadi itu, sampai tidak boleh bangun subuh berjamaah. Lebih elok yang melaksanakan sembahyang subuh berjamaah di masjid daripada orang yang sembahyang tahajud, daripada selepas isya sampai subuh. Sampai tangguk-angguk mengantuk. Sedang tahajud tadi itu baca sampai telon deh, sampai teliok-liok lagi pada tuh baca lagi. Ada teman saya di Mesir, semalaman sampai subuh, dan duduknya macam ini. Jangan mengantuk. Sila. Kalau tak ada tasbih tangannya. Bukan sejam, semalaman. Tapi kalau dia tidur juga, tidurnya juga 24 jam. Ada dia berpikir, sekali 10, tariknya 10. Sekali 1 sekali 10. Hebat. Mulut, tangan, telinga, hidung, kaki, belakang, punggung, ikut berzikir. Malam-malam, sepanjang malam, siang. Tapi kalau sudah habis tenaga dan kekuatan, Bismikallahumma amun. Ahya sudah tak ada lagi. Amun ya, dengan nama Allah tidur. Dan dalam bacaan itu, dengan nama Allah aku bangun dan tidur. Dia sudah tak nak baca bangun, dia baca tidur saja. Sengaja aku tidur, maksudnya 24 jam. Itu macam mana tuh? Memang banyak karamatnya, hanya berkaramat, Masya Allah, boleh membanyakkan makanan, boleh bantu-bantu orang. Dalam perobatan sudah tak payah jampi-jampi itu dan ini. Dia boleh cabut penyakit daripada badan seorang. Dia tarik. Macam tu je perobatan. Sembuh je, sembuh. Saya pun terasa pelik. Tapi memang orang tertentu istiqamah. Yang saya maksudnya orangnya istiqamah bagus, Masya Allah, tabarakallah. Nah begitu akan sama Haji Ahmad bilang, Ji, ada salah seorang daripada seseorang yang katanya ada ketumbuhan di dalam paru-paru atau ada cancer atau seperti apa. Nah, saya nak ajak orang itu berjumpa ke situ. Sebab cara perobatannya bagus, senang saja dalam 10 menit. Tapi sebelum 10 menit itu kita ditarbiyah dulu. Akidah, iman, keyakinan, takwa. Kita dapat ceramah panjang. Lepas itu Tuan Haji itu berdiri. Tak apalah, saya apa-apa ini kan kantor.
Tenang saja ngantuk, nanti sampai mengantuk seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i malam tidur. Imam Ahmad, Allahu Akbar. Rokok sujud tidak, Imam Syafi'i balik. Rupanya subuh hari Imam Syafi'i ditanya Imam Ahmad sama Imam Ahmad, "Gimana Tuan Guru? Gimana Tuan Guru? Keadaan malam semalam tuh?" Jadi kata Imam Syafi'i, "Masya Allah tabarakallah, malam tadi tuh aku dapat mengistimbat tidak kurang daripada 70 hukum hakam daripada hadis ya Umair ma fa'alan Nugair." Itu istilah tidur Imam Syafi'i. Tidurnya Imam Syafi'i Tuan Haji masih boleh mengistimbat hukum lagi, masih boleh melahirkan hukum hakam daripada hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau dengan kita seketika kita colek mata pun kita tidak boleh mengistimbat, apalagi kalau pada waktu lagi sedang tidur nyenyak kembali. Jadi Tuan Haji itu berdiri macam ini, berdoa. Saya tengok Ji, saya tengok, saya tengok. Yang di bawah ini pula dah lama dah berobat, dah lama dah tak sembuh-sembuh. Sebelum perobatan itu dimulakan, dia buka tingkap dia buka, bilik khas dia buka tingkap. Balik rumah sembuh, hilang penyakitnya. Itu macam mana pula perobatan yang begitu tuh. Aman, insyaallah. Takut kalau mundur terjatuh, masuk dalam Facebook Syekh Nuruddin terjatuh ke belakang. Subhanallah. Itu sama perobatan yang macam itu pada saat Nabi kita pada perang Hunain, pada peristiwa perang Badar, dan juga pada malam hari Nabi kita keluar daripada 50 orang pemuda gagah perkasa, masing-masing lengkap dengan senjata, tombak, pedang dan panahnya. Nabi kita ambil segenggam pasir, Nabi kita lemparkan, syahatil wujuh. Padahal musuh ada di sana, ada di situ, ada di mana-mana, tapi dengan genggaman pasir tadi itu mengena mereka semuanya. Itu isyarat. Itu perobatan dengan isyarat yang menyembuhkan itu adalah Allah Jalla wa'ala. Jadi dalam satu riwayat pada waktu Nabi kita keluar, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Nabi kita taburkan pasir, ternyata pasir yang ditaburkan kepada salah seorang daripada mereka itu di kepala mereka semuanya ada pasir itu. Bagaimana dia boleh sampai kepada orang lain? Itu kuasa kudrat daripada Allah Jalla wa'ala. Ingat yang pertama tentang ibadah wajib dan juga dengan ibadah sunnah. Jadi dengan sembahyang 5 waktu jangan terbawa-bawa dengan nafsu, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah nawafil. Masya Allah tabarakallah, ba'diyahnya tidak pernah ketik. Maaf, sembahyang duhanya 8 rakaat, sembahyang tahajudnya 11 rakaat, awabinnya tidak terhitung, sembahyang surat mutlak tidak terhitung, luar biasa. Tapi sembahyang fardu tidak berjamaah, itu berarti kita telah terperangkap, dengan jaringan iblis alaihi laknah. Kenapa? Tidak ada yang paling cepat membawa kita kepada Allah, tidak ada yang paling laju untuk mendekatkan kita kepada kebajikan dan juga kepada dunia wilayah daripada melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Oke, ini yang pertama dulu. Kita melangkah kepada yang berikutnya. Qala Allah Jalla wa ala, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu setelah yang wajib, setelah yang fardu, jaga baik-baik sembahyang duduk yang betul. Kalau tak keluar, kita 2 pilihan saja. Saya letih dan juga ngantuk. Jadi kita sama-sama menjagalah, kita sama-sama mujahadah, adil, jelas. Jadi
Wa la yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa dengan hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi setelah dengan ibadah wajib, Jumatan jangan sampai kalah dengan sembahyang hari raya, sembahyang 5 waktu. Jangan sampai kalah dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih muslimat tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Masya Allah, sampai penuh surau, sampai penuh masjid, sampai ke beranda, sampai ke halaman. Kalau kita perhatikan hampir di seluruh dunia, masyarakat Islam kalau pada waktu di bulan Ramadan memang pahalanya besar, itu tidak perlu kita ragukan. Tapi kenapa dengan sembahyang yang 5 waktu tidak mendapatkan perhatiannya seperti itu? Sibuk dengan gorengan, sibuk dengan masakan, sibuk dengan serunding, sibuk dengan ketupat, sibuk dengan muka raya atau dengan kue raya. Padahal kalau kita banding-bandingkan antara sembahyang tarawih dengan sembahyang yang 5 waktu, itu 1:70. Jadi untuk mendapatkan dunia wilayah, syarat yang pertama yang wajib-wajibnya. Jadi kalau ternyata aurat tidak ditutup, kemudian membabitkan diri kepada benda-benda syubhat, kemudian yang wajibnya pun juga ditinggalkan, terus mengaku menjadi wali Allah, tak payah percaya Tuan Haji. Allah tidak akan melantik seorang wali yang tidak sembahyang. Katanya sembahyang itu cuma hanya itu untuk orang kelas kambing, untuk orang-orang kelas bawah katanya. Ini di Indonesia dikatakan kelas yang paling bawah itu sebut kelas kambing. Kalau kelas elit yang sudah elit itu ingat Allah saja lagi. Malam. Bukan la ilaha illallah. Lepas tu anggotnya lagi nampak seperti kipas. Bukan salah, tapi jangan memperangkap orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan subuh, Tuhan sudah sembahyang dari Baitul Maqdis malam tadi. Oh hebat. Memang ada yang macam tuh. Jadi pada suatu ketika, ini cerita para aulia, pada suatu ketika ada orang komplain dengan salah seorang daripada masyarakat, salah seorang daripada ulama besar, dinyatakan tidak pernah hadir salat jamaah, tidak pernah ke masjid hari Jumat, tidak pernah nampak kelihatan batang hidung pada masa ubudiyah kepada Allah. Apa Haji? Ilmu banyak tapi tak amal pun. Masjid tidak, jamaah tidak. Sekali, 2 kali oke-oke saja. Tapi kalau berkali-kali naik angin juga. Akhirnya belum tidak beribadah, belum tampar loh. Orang tadi itu tampar, terbang. Ini kan ilmu yang kita baca nih, tak ada benda-benda macam itu di tentang dunia wilayah. Dia pukul, terawang-awang, terbang tak sampai kemana, sampai ke lokasi suatu tempat yang bahasanya tidak lagi bahasa Melayu. Bahasanya di situ cuma ramnam kiahe, haca, wandu, tahu apalah dengan bahasanya. Wah, ini bahasa India nih, ini bahasa Urdu. Cuma ramnam kiahe, apa artinya? Siapa nama kamu? Cuma ramnam kiahe, apa kabar? Artinya baik. Akhirnya terperanjat. Yang tadinya di Mesir ini salah seorang daripada ulama Mesir yang dikatakan tidak sholat berjamaah. Beliau tumbuk, terawang-awang, terbang. Ternyata ada di satu tempat yang bahasanya bahasa Urdu. Pada saat ketika tanya, aku ini di mana? Sedang berada di India, di Nahawan. Macam mana aku ni orang Mesir, ada cara tak kau nak patah balik ke negeriku? Jadi kata masyarakat setempat, ada satu tuk guru kami di sini yang boleh bantu tuan untuk patah balik ke Mesir. Saat ketika
pergi ke tempat berkenaan, syaratnya kena jumpa tuh guru tuh, dan supaya boleh berjumpa sembahyang saf pertama. Sembahyang, ya Allah, tidak lagi abang nih, abang jangan ngantuk. Ngaku? Tak ngaku pula. Saya tengok sampai takut begini, tak ngaku lagi. Astagfirullahaladzim. Tak apalah, mungkin min awliya minal salihin juga abang. Jadi salat subuh berjamaah di tempat yang jangan simbang. Salat subuh berjamaah di tempat yang berkenaan. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, la ilaha illallah wa la syarikalah. Sudah pas 10 kali, Tuan Imam tadi tupus saya ke belakang. Justru yang dikatakan tak salat berjamaah jadi imam di situ. Astagfirullahaladzim. Awak berjamaah aja di sini. Ini tuh guru yang aku komplain di Mesir tuh. Biasa katakan ke masjid tidak, jamaah tidak, jumatan tidak. Jadi imam di masjid yang ada di India. Itu yang namanya tahayus para aulia. Jadi tahayus supaya mudah memahami. Ini kalau kedengaran sama Dr. Asi, wah dia bantai sehabis-habisan lagi. Dengan cerita semacam. Katanya nyanyo bola apa yang datang dari seberang, cerita-cerita benda pelik macam toh. Ini bukan cerita gondong jerai, ini bukan cerita kapur yanda. Ini memang ada ceritanya, juga ada kejadian. Jalan, hei santri, ya tuan guru, nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Mekah, nak ikut, tapi jangan cerita. Jangan war-warkan dengan sesiapa. Jangan sampai kedengaran apa salafi. Tak adalah cerita macam itu. Tuh saya tambah-tambahkan sedikit. Maksudnya jangan cerita kecuali selepas aku mati. Ambil itu pertanyaan Tuan Haji, bawa ke sini. Jadi akhirnya kata Imam Suyuti, dengan syarat awak jangan cerita tentang kejadian ini kecuali selepas aku meninggal dunia. Oke Tuan Guru. Kata Tuan Guru, pegang belakang saya. Pegang belakangku, pegang jubah. Yang sini pegang, pejamkan mata. Pejamkan mata, pejam. Imam Suyuti jalan. Dalam 27 langkah. Kata beliau, buka. Ternyata sudah berada di Mekah kedua-duanya. Itu namanya ashabul khatawat. Supaya boleh paham, kira-kira aulia Allah dengan aulia syaitan. Ada kekasih-kekasih Allah, ada syaitan. Ada kekasih-kekasih Allah, ada makhluk-makhluk yang dilaknat dan yang dikutuk, seperti iblis dan syaitan. Ternyata dengan iblis boleh pergi ke Mekah sesaat waktu saja. Dia naik pesawat apa? Naik Garuda, Lion Air Asia, naik Mas, atau juga naik pesawat Emirates, atau juga Qatar, Kuwait, atau macam mana syaitan boleh berpindah-pindah dengan kita? Kemana kita pergi dia ikut. Pergi tak ada, udah izin pun juga, paspor juga tak ada. Macam mana syaitan boleh sampai ke Mekah? Mana buktinya? Yang kaki malah di sini nih sampai ke Mekah pun malah juga. Rupa-rupanya syaitan yang sama. Kita pun tuh tanya-tanya syaitan. Baik, kenapa kamu ada di Mekah? Kalau syaitan muslimat, jin, syaitan, makhluk halus boleh berpindah-pindah dalam sekelip mata melihat, takkan Allah tak boleh bagi kekuasaan kepada para aulia. Tuh dengan istana Balkis hanya sekelip pandangan mata Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ternyata dengan istana Balkis sudah ada di hadapan beliau. Jadi kata Ifrit, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin berkata, aku akan pindahkan istana Balkis daripada Yaman ke negeri Syam sebelum kamu bangkit daripada tempat dudukmu. Tak lama mana duduk, bangkit dari tempat duduk, itu istana sudah ada di Syam. Kata Nabiullah Sulaiman, aku inginkan yang lebih cepat daripada itu. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dan berkata salah seorang wali Allah yang memiliki ilmu daripada Al-Quran,
ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarpo. Aku akan hadirkan istananya Balqis yang ada di Yaman itu sebelum mata Nabiullah Sulaiman berkedip. Palama, baru cerita, palama ra'ahu mustaqirra, saat ketika Nabiullah Sulaiman tengok ada di hadapan beliau, sampai Balqis diri jadi heran dan bingung. Ini istana aku ada di sini. Saat ketika Balqis masuk, nampak kelihatan seperti air tergenang. Balqis angkat baju, angkat batu, takut kalau kebasahan. Jadi kata Nabiullah Sulaiman, tidak, itu sarhun mumarradun, itu adalah keramik yang bercahaya, yang berkilau. Jadi laksana seperti air. Diketawakan sama Nabiullah Sulaiman, Balqis yang punya istana. Tuh leluasa daripada qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Jadi kita tidak perlu bingung kalau ada ashabul khatawah berjalan dalam beberapa langkah ternyata sampai ke tempat tujuan yang mereka inginkan, ataupun juga dengan kecepatan yang lebih laju daripada itu. Sebab itu semuanya bergantung di bawah kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Minta maaf saya berdiri. Saya teruskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Jadi tidak ada yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah daripada melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Lepas yang wajibnya komplit, jaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang Jumat jangan sampai terkalahkan dengan sembahyang hari Lebaran, dengan sembahyang hari raya. Begitu juga dengan sembahyang 5 waktu jangan sampai terkalahkan dengan sembahyang tarawih. Begitulah juga dengan amalan-amalan wajib lainnya. Selepas yang wajibnya itu lengkap, komplit dan cukup, yang wajib kita laksanakan, yang haram dan syubhat kita tinggalkan, baru kita hias diri kita dengan amalan-amalan sunnah, tasbihnya, tahmidnya, salawatnya, ibadahnya, tilawahnya, dan juga dengan zikir dan amalan-amalan lainnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Bang, kalau Allah dah restu dengan kita, kalau Allah dah ridho dengan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat, keperluan hidup, ketentraman jiwa. Ya memang kita sakit, ya betul kita udur, ya memang kita tidak punya jabatan, ya memang kita miskin, tapi Allah bagi kita ketenangan. Yang walaupun kita tidak memiliki fasilitas hidup yang cukup, tapi alhamdulillah kita boleh berada di masjid pada tiap waktu, tapi kita boleh tenang i'tikaf di rumah Allah, tapi dengan kita boleh hormat dengan tempat-tempat yang mulia, tapi ternyata dengan kita mampu untuk kita datang ke majelis-majelis ilmu, tapi ternyata dengan kita boleh bertahan dengan menyebut nama Allah Jalla wa Ala dengan penuh semangatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, sudah 2 jam duduk. Katanya yang di Terengganu itu pernah dengar Pak Haji, ada salah satu daripada yang mengaku wali di Terengganu, saya pernah berjumpa 1 kali. Jadi kata beliau, dia duduk di hadapan saya, tanya beberapa masalah, jadi tentang tasawuf, tapi ada juga benda-benda yang merapuh sedikit. Kata beliau, Allah masuk dalam ubun-ubun saya, Allah turun masuk dalam ubun-ubunku. Jadi orang itu berzikir daripada sembahyang subuh, daripada pukul 5 pagi, kadang-kadang sampai kepada pukul 9, pukul 10 baru bangkit. Yang ingin kita kongsikan, bagaimana dengan orang-orang yang dekat kepada Allah boleh mendapatkan kekuatan memiliki kekuatan yang seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Jawabannya, di annallaha ahabbahum. Fa idza ahabbtuhu, apabila aku mencintai mereka, karena Allah sayangkan mereka Allah bangunkan, karena Allah sayang dengan mereka Allah istiqomahkan, karena Allah sayang dengan mereka Allah hadirkan, karena Allah sayang dengan mereka Allah disiplinkan, sehingga segala kebaikan semuanya bagus. Yang kalau pada waktu diuji, yang kalau pada waktu mendapatkan cobaan sekalipun, itu sama sekali tidak menggoncang kestabilannya. Kenapa? Sebab Allah telah mencintai mereka. Untuk kita mendapatkan cinta daripada Allah, yang pertama yang wajib-wajibnya itu pada urutan yang paling di atas. Kemudian yang kedua,
wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Sambungan hadis, wa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintainya, dengan aku dia mendengar. Yang walaupun doa di sini santri di Bogor berbual-bual, jadi kalau saya ini wali, tapi saya bukan wali, tapi senanglah dengan wali, cinta dengan para aulia. Ini wali nih. Togoro ada di Indon, boleh ada di Malaysia, bual-bual. Kata Togoro, sudah cukup, jangan merepek macam tuh. Ini suara Togoro nih. Macam mana tuh guru yang ada di Indo tadi tuh boleh dengar kita merepek di sini, merepek, merepek di kita sini. Mana? Tuh mendengar dengan Allah. Syariah, suara surat tapi semangat. Semangat kalau terlalu berlebihan memang memudaratkan diri. Syariah ke gunung, kata Sayyidina Umar. Haji, ini bukan cerita handphone, ini bukan estro, ini bukan parabola, ini bukan kasih canggih, mikrofon tak kasih nomor berbapak canggih, tongkat atau dengan pedang atau juga dengan panah dengan tombak. Syariah ke gunung, kamu ke gunung. Jadi kata sebagian daripada sahabat, ini kena faktor Tuan Khalifah tidak tidur siang dan juga tidak tidur malam. Akhirnya Khalifah kita sudah mulai nyanyuk. Itu aja saya baca riwayat ada macam tuh. Sinoma, coba dengar Pak, nih. Sinoma tidak pernah tidur siang. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan rakyat. Kalau aku tidur siang, rakyat akan menjadi kocar kacir. Tidak pada tidur malam, diriku akan binasa. Malam ibadah, nangis, malam pada jalan, tengok keadaan rakyat itu macam mana. Ada perempuan yang memasak baju, ada juga dengan perempuan yang berbisik-bisik berbual-bual dengan anak darahnya. Coba tolong campur cepat-cepat, campur lagi air susu tuh, masukkan air ke dalamnya. Itu juga Sayyidina Umar kesan di malam hari. Jadi Sayyidina Umar pada saat khutbah ceramah terus, syariah ke gunung. Allahu Akbar. Jadi orang pada bingung, ini ada apa? Kata Baginda Ali, kalau Tuan Khalifah cakap macam tuh, mesti nanti ada solusinya, mesti nanti ada jalan keluarnya, ada terjemahannya. Lepas 1 bulan Tuan Haji, 1 bulan dapat surat, dapat berita Syariah nama panglima perang yang sedang diberangkatkan dengan pasukannya ke Nahawan atau juga ke India, mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih Tuan Khalifah, terima kasih Tuanku. Pada hari Jumat, seketika pasukan kami dikepung oleh musuh, kami mendengar secara jelas dan lantang suara Tuan Khalifah daripada Madinah memerintahkan kepada pasukan untuk menyedar ke sebelah gunung, sehingga dengan kami berhasil untuk mendapatkan kemenangan, untuk meraih kemenangan. Satu, Sayyidina Umar bercakap dari Madinah. Yang kedua, Sayyidina Syariah yang sedang berada jarak ukuran 1 bulan perjalanan. Boleh dengar, boleh dengar. Orang Kedah tuh dengar. Boleh dengar suara Sayyidina Umar dengan begitu jelas. Sayyidina Umar bercakap suara boleh sampai, Sayyidina Syariah pun juga boleh dengar. Dalam waktu yang sama Sayyidina Umar juga melihat dengan Allah. Kita pahami hadis yang ini. Hadis ini sahih, kedudukannya kuat, makanya ditanyakan secara khusus Imam Suyuti karang kitab hanya untuk hadis yang tadi itu, untuk menjelaskan kepada kita. Nih, dengan kita tidak boleh nampak disebabkan karena tertutup dengan tembok, tapi ada para aulia yang boleh nampak kejadian yang berlaku di rumah. Sebelum sampai ke rumah, awak kenapa buat begini begitu kepada istri, atau juga dengan tuh guru, Habib Bahar, Habib Hasan,
orang tua kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Itu orang tua beliau pada masa pengajian ada santri yang kurang asam di pengajian. Santri bertanya nak memberi tu guru. Kata tu guru, hei diam kamu. Kamu beronani malam tadi itu. Kamu mainkan anu kamu. Itu peranjat murid tadi tu. Bercoba dan tu guru ada kamera. Kata dong. Tu guru tak perangkat pasang kamera, tapi macam mana boleh tengok? Itu makna hadis yang kita baca di sini. Jadi buku begini ini selalunya dibaca, dipelajari di dalam bab-bab tasawuf. Jadi bunyinya macam mana? Apabila aku mencintai hambaku tadi itu, Allah cinta satu dengan kewajiban, yang kedua dengan ibadah-ibadah sunat, maka akulah yang menjadi pendengarannya, dan akulah yang menjadi penglihatannya. Abang boleh tengok benda yang berlaku di rumah. Kita boleh atur dan bagi nasihat kepada murid-murid kita yang sudah masuk panggung wayang sampai ke KL. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Panggung wayang di KL kat mana ada? Kat mana je? Banyak. Allah banyak tapi kat mana? Tak pernah nampak pun. Dia tulisannya apa? Sinema atau panggung wayang? Sinema. 21 sinema FS 1 sinema Bapak Metropolitan Cinema. Tuh guru di sini, Satpadel sini. Satpadel, nak kemana tuh? Nak berbelanja karena masuk ke sinema tuh kan? Itu suara Satpadel tuh. Itu ada Satpadel di sini. Kita nak masuk panggung wayang. Tuh kenapa? Sebab Ustaz sudah tengok dengan pandangan Allah. Mendengar dengan pendengaran Allah, boleh dengar dari jarak jauh. Tengok dengan pandangan mata Allah, boleh tengok daripada jauh. Berikutnya, qala wa yadan. Akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, akulah tangannya. Perasaan tak orang-orang dahulu kadang-kadang untuk mendirikan yang masjid yang besar satu itu seorang saja. Kadang-kadang pokok rubiah kah? Dia enggak sendirian. Cuma dah boleh terangkan. Dah. Kalau orang tadi itu kekasih Allah, dia tenaganya dengan Allah. Kalau dia tadi itu kekasihnya syaitan, tenaganya dengan iblis dan jin. Jadi boleh angkat benda-benda yang berat tadi itu. Angkat sesuatu yang besar. Enggak. Ini bukan cerita Tarzan, bukan. Lebih kuat daripada Tarzan lagi. Ya Allah ya Rahman Rahim. Inda'ani qala wa mu'aidan, dan yang memberikan pertolongan. Kalau dia meminta, akan aku kabulkan. Kalau dia memohon, aku akan bagi. Wa ma taraddatu, dan tidak pernah aku bimbang atas sesuatu, aku akan melaksanakannya seperti kebimbanganku untuk mencabut roh hamba yang aku cintai. Dia tak nak mati, tapi aku juga tidak mau menyakitinya. Tapi macam manapun kita kena kembali ke akhirat. Macam manapun kita akan mati. Jadi tidak ada yang Allah bimbang. Kalau boleh dengan bahasanya, tentu tidak boleh ditasbih dan juga tidak boleh diserupakan seperti kebimbangan Allah untuk mencabut nyawa seorang wali. Kalau tak dicabut, dia tidak boleh berjumpa dengan aku. Kalau seandainya dicabut, mesti dia akan terasa sakit pada hari kematiannya. Qala wala budda lahu minhu wa inna min ibadi al-mu'min, dan ada di kalangan daripada hamba-hambaku yang beriman. Lama yas'alunil baba minal ibadati, yang memohon kepadaku ibadah, ingin kuat ibadah, kuat sembahyang, kuat puasa, tapi justru Allah bagi kekuatan daripada bidang lain. Suruh sembahyang lega, lesto, tapi kalau sungguh buat untuk hubungan dengan istri, perkasa sungguh. Nah, Allah kampungkan ke situ kekuatan tadi itu. Ada juga dengan hamba Allah nih. Ya Allah, duit yang banyak ya Allah, murah rezeki ya Allah. Kalau seandainya jauh didekatkan, kalau seandainya sedikit dibanyakan, kalau seandainya haram dihalalkan. Doa, sembahyang, doa. Tapi tiap kali minta rezeki, minta duit, minta harta, justru lahir mendodok. Lahir lagi, kembar lagi, dua lagi. Ya Allah, bukan harta yang membiak, anak yang membiak. Jadi jangan komplain. Ada di antara daripada hamba-hambaku
yang paling sesuai dengan kehidupannya hidup miskin. Yang kalau aku kaya rayakan dirinya akan menjadi rusak. Kalau dia miskin hidupnya akan jadi tidak keru-keruan. Tapi ada di antara daripada hamba-hambaku tidak ada keadaan yang paling sesuai daripada hidup miskin. Kalau aku kaya rayakan dia, hidupnya akan menjadi kacau bilau. Makanya itu saat ketika dengan seseorang meminta rezeki, Allah kadang-kadang tak kabulkan permintaannya. Tetap saja miskin. Beli rumah serba berutang, beli kereta berutang, beli selendang pun juga berutang, nasi kerak pun berutang, beli beras berutang. Hidup terbelangko dengan utang piutang. Apakah Allah tidak kabulkan? Tidak, Allah tahu. Kalau seandainya dia jadi orang kaya, dia tidak lagi jadi kaki masjid, dia tidak lagi berdoa, dia tidak lagi santun. Hidupnya akan jadi manusia yang samsing. Ada juga yang sebaliknya, kehidupan yang paling ideal kalau pada saat ketika dia kaya raya, dia tidak meminta Allah bagi kekayaan. Kalau Allah miskinkan, kehidupannya akan menjadi rusak. Jadi kesimpulannya macam mana? Karena berdoa itu diperintahkan, memohon itu dianjurkan, tetap saja dengan kita meminta dan memohon kepada Allah, tapi selepasnya pasrah dan ridha dengan apa yang Allah kehendaki. Oh abang lidana kawina, ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan terbuka hati mak dan ayah untuk mengawinkan aku ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Mudah-mudahan anak daripada manja itu tergila-gila dengan aku ya Allah. Ya Rahman Rahimin. Mudah-mudahan dia tengok aku ini seperti Nabiullah Yusuf. Mudah-mudahan dia tengok aku ini seperti malaikat. Mudah-mudahan dia senantiasa ingat dengan aku ya Allah. Ya Rahman Rahimin. Tautonya tampil yang paling utuh Bang, yang mencintai kita. Bukan si perempuan tadi itu. Sebab Allah tahu kalau anak ini Allah bagi, Allah kabulkan permintaan kita untuk kawin dengan tetangga tadi itu yang cantik dan yang jelita, maka dengan kita sudah tak boleh mengaji, kita sudah tidak boleh bertahajud, kita sudah tidak boleh beribadah. Ibadahnya hanya dengan istri saja. Orang pada tahajud dia dengan istri, orang ke masjid dia dengan istri, orang mengaji dia dengan istri, orang berzikir dengan istri. Kemana istri? Ke situ dia ikut. Nah Allah tahu, akhirnya Allah tak kabulkan permintaan kita yang semacam itu. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya kita pasrah kepada apa yang telah dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sikit lagi kita habiskan hadis ini. Qala wala budalahu minhu. Wa inna min ibadi al-mu'min laman la yaslu iman ilal ghina. Dan ada di antara daripada hamba-hambaku yang beriman yang tidak sesuai dengan keadaannya kecuali dengan hidup serba selesa, dan ada kecuali dengan kehidupan yang serba cukup dengan kekayaannya, yang kalau aku miskinkan lau afartu la afsadahu dzalik, maka itu akan merusaknya. Dan ada di antara daripada hamba-hambaku yang tidak sesuai dengan mereka kecuali dengan hidup miskin dan fakir, yang kalau aku kaya rayakan dia, niscaya itu akan merusaknya. Wa inna min ibadi. Benar tengok tak? Ada orang-orang selalu sakit ya. Minggu lepas baru keluar daripada hospital. Sehat 2 hari sakit lagi. Ya Allah. Sampai mendapatkan gelar kaki sakit. Bukan kaki tidur, kaki sakit. Sakit melulu. Berobat. Kemarin tuh jantung. Lepas jantung, paru-paru. Lepas paru-paru, buah pinggang. Lepas buah pinggang, kaki pula. Lepas kaki, lutut. Lepas lutut, kepala. Lepas kepala, hidung. Lepas hidung, tengkok. Ya Allah. Kalau bahasa Indonesia ada istilah komplikasi penyakit. Jadi komplikasi penyakit itu, penyakit yang ini obatnya bercanggah dengan untuk kesembuhan penyakit yang ini. Ini tidak boleh makan gula. Sementara penyakitnya itu harus banyak-banyak minum gula, gitu kan? Banyak-banyak gula. Itu disebut dengan komplikasi, komplek perumahan, komplikasi penyakit. Kalau bahasa kita kampunginisasi penyakit, sekampungan macam penyakitnya terkumpul dengan orang tadi itu. Ginjalnya ada, atau ginjal, buah pinggang, ginjalnya ada.
Stroke-nya pun juga ada, kancing manisnya pun juga ada, darah tingginya pun juga ada, jantungnya pun juga ada. Oh, lengkap. Allah tahu ini orang kalau ada bagi sehat, kelah malam mana tuh gambaran halan, ganteng halan, main judi, main perempuan. Akhirnya orang tadi itu Allah tak bagi sehat langsung. Ada yang paling sesuai hidupnya sehat afiat, ada juga yang paling sesuai insya Allah hidupnya serba menderita dengan penyakit. Jadi tetap juga kita berikhtiar, tetap kita berusaha. Tapi kalau ternyata senantiasa selalu saja dilanda cobaan dan ujian semacam itu, kita pasrah dan ridha. Lau askamtuhu, ada di antara daripada hamba-hambaku yang tidak sesuai dengan mereka kecuali dalam keadaan sehat afiat. Kalau seandainya aku sakitkan maka itu akan merusaknya. Dan juga ada di antara daripada hamba-hambaku yang beriman yang tidak menikah iman dan keyakinannya kecuali dengan penyakit yang kalau aku sehatkan niscaya itu akan merusaknya. Ini udah biru amra ibadi, akulah yang mengatur, yang mentadbir, yang memanage urusan hamba-hambaku dengan hati-hati mereka. Ini alimun khabir, aku maha mengetahui dan juga maha memberitahu. Alimun khabir, maha mengetahui dan juga maha mengamat dengan segala-galanya. Ini hadis yang ditanyakan. Jadi berikutnya itu sudah tidak jauh berbeda isi makna dan kandungannya dengan hadis yang kita riwayatkan di sini. Hadis-hadis yang selanjutnya, apakah hadis ini ada juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang lain? Jadi kata Imam Ibnu Hajar pada muka surat 13, juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Kedua juga diriwayatkan oleh Imam Abi Nuaim. Kemudian tiga juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabari pada muka surat 16. Dan juga hadis-hadis yang memperkuat hadis ini, diantaranya riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah. Hadisnya hampir tidak jauh berbeda, maknanya di seputar hadis yang telah kita syarahkan, yang telah kita jelaskan tadi. Dan juga riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pada muka surat 21, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kita baca hadisnya bagaimana bunyinya. Qala Allah azza wa jalla, muka surat 22, man adzali waliyan, barang siapa menganiaya, mengganggu, menyakiti, memusuhi para kekasih-kekasihku, berarti dia telah menghalalkan diri untuk memerangiku. Dan tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku seperti pada saat dia menunaikan ibadah-ibadah fardu. Dan senantiasalah hamba bertakarub kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Kalau dia meminta aku akan bagi, kalau dia memohon aku akan kabulkan, seperti hadis yang telah diriwayatkan sebelumnya. Berikutnya riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah yang ditahrij oleh Imam Tabrani, buka 24, hadis man ahanani waliyan, menganiaya, menghinakan, memandang sinis, memandang rendah, memusuhi, itu berarti dia akan dimusuhi atau memusuhi Allah Jalla wa Ala. Hadis yang berikutnya riwayat daripada Sayyidatuna Maimunah 26, muka surat 26, riwayat daripada Abu Ya'la, man adzali waliyan, barang siapa menganiaya kekasihku, faqad istahaqqa muharabati, berarti dia layak untuk aku perangi. Kemudian sambungan yang berikutnya hampir tidak jauh berbeda. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ini karena keilmuan daripada Imam Suyuti rahimahullahu taala. Hadis yang telah ditanyakan tadi itu beliau suburkan semua riwayat-riwayat yang ada kesamaannya daripada sudut makna atau ada kesamaannya daripada sudut bahasa. Di antaranya riwayat daripada Sayyiduna Abu Umayyah pada muka surat 28 yang sebelum akhir, qala innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul man ahanani waliyan, barang siapa menghinakan kekasihku berarti dia telah mencabar untuk memerangiku. Kelanjutan daripada hadis,
Qala wa la yazalu 'abdi yatahabbabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Jadi daripada beberapa hadis kursi di sini, tidak ada cara yang paling memungkinkan untuk kita dicintai oleh Allah, untuk kita menjadi kekasih Allah selain daripada dua jalur utama, melaksanakan ibadah-ibadah fardu dengan meninggalkan perkara-perkara terlarang, kemudian memupuk ibadah fardu dengan berbagai amalan sunat. Summa qala rahimahullahu ta'ala, setelah beberapa buah rangkaian yang disebutkan tadi, kita akhiri dengan beberapa tambahan yang terakhir. Mudah-mudahan kita masih ada waktu lagi dalam 10 menit. Setelah itu saya bagikan waktu untuk sisi soal jawab. Ustaz Fadil, ada makanan kali ini? Ada? Bagi tahu dulu. Ustaz Naim. Ustaz Naim mana? Ayo, Naim. Ustaz saya. Ada makanan tak? Ada makanan ke tidak? Ada? Semua? Semua ada makanan. Alhamdulillah sih. Barakah sih. Alhamdulillah. Ustaz Fadil ini tidak mau menampakkan kewaliannya, sehingga sampai tanya-tanya, padahal dia dah tahu tak ada makanan di situ. Dia tanya, Senin ada makanan tak? Oh ada. Ada dah tahu dah maklum. Jadi supaya tak nampak kewalian kita tuh macam mana. Oke, kita pindah pada muka surat 38. Dan ada di antara daripada hamba-hambaku yang memohon kepadaku al-baba minal ibadah, pengen mau banyak ibadah, Allah bagi dia dunia bisnis yang melimpah ruah. Ingin juga nak pergi ke masjid, bukan untuk salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu memang kena kita buat, kita memang kena buat. Ini untuk tahajud, untuk duha, untuk pengajian. Tapi ternyata disibukkan dengan urusan bisnis melulu. Sebab Allah tahu dengan bisnisnya nanti masjid akan kebangun, ma'had akan kebangun, pondok akan kebangun, suasana akan jadi sejahtera, fakir miskin akan tertolong. Nah, jadi pada saat orang tadi itu nak meminta ibadah kepada Allah, Allah tak bagi. Allah bagikan jaringan bisnis semakin besar, semakin banyak, semakin bertambah. Ada juga yang sebaliknya. Yang sebaliknya seperti yang kita sebutkan. Allah berfirman, laula anad dzamba khairul li abdil mu'min. Oleh sebagian riwayat, kalau bukan karena sebagian dosa itu kadang-kadang lebih baik bagi hamba Allah yang beriman daripada ujub, maka itu baina abdil mu'min wa baina dzambi, maka aku tidak akan membiarkan hamba itu terbabit melakukan satu dosa. Jadi Allah berfirman, kalau bukan karena takut ujub, maka aku tak akan bagi peluang kepada hambaku itu untuk melakukan suatu dosa. Masya Allah, tabarakallah. Yang kadang-kadang dosa kesalahan bagi seorang hamba itu justru lebih elok baginya daripada dia berbuat taat dan ibadah. Jangan salah tafsir. Ini bukan untuk abang-abang, ini untuk yang tua-tua di sini. Wah, mana saya buat maksiat lebih bagus daripada taat? Itu ilmu apa pula tuh? Ini kena nanti jakim tarik lagi tauliahnya kalau macam. Dan dengar dulu macam ni. Kan kita kalau kita ibadah, zikir, tasbih, sembahyang, ubudiyah, masalah tabarakallah, kan ada begininya nih. Dengan keistiqaman kita tadi itu, boleh jadi istiqamah akan membuat kita jadi ujub, membuat kita jadi sombong, berpandangan sinis kepada orang-orang yang tidak kuat ibadahnya. Apa? Pakai niqab saja, tapi malam tuh tahajud pun. Nih tanya, yang walaupun tak pakai niqab, yang walaupun ngaji tak banyak mana, coba tanya tahajudnya. Saban malam tahajud, alhamdulillah. Begitu, jadi sombong. Apa? Banyak-banyak makan otak kambing supaya cerdas kuat ingatan. Nih 8 bulan aja sudah hafal Quran, akhirnya jadi sombong.
maka Allah babitkan kepada orang yang semacam itu kepada dosa, supaya dia menjadi tawadhu, rendah diri kepada orang-orang. Pada saat dia terbabit dengan dosa, akhir tunduk kepada yang malu di hadapan Allah, malu hadapan orang ramai, segan berbanding dengan yang jamaahnya kuat, zikirnya kuat. Ahli surga sombong kan? Sombong. Jadi orang itu dianggap ahli neraka semuanya. Kenapa? Karena tak boleh macam dia. Seperti orang-orang yang memperjuangkan praktik politik Islam, kadang-kadang ada keakuan yang semacam itu. Jadi beranggapan orang lain itu seperti jadi ahli neraka. Waliyadzubillah. Tidak boleh. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kalau sahabat ingat di dalam kitab Al-Hikam, beliau menyatakan macam ni, rubba maksiatin aurasat dzulla khairun min ibadatin aurasat izzah. Mungkin saja kemaksiatan yang membuat kita menjadi hina dina, tunduk kepala, sopan, segan dan malu kepada Allah, itu lebih baik daripada ibadah yang membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Rubba maksiatin aurasat dzulla, mungkin saja kemaksiatan yang mewariskan kehinaan itu lebih baik daripada ketaatan yang akan mewariskan ujub dan sombong. Jadi Allah berfirman, Allah memang tak nak kita terbabit dengan dosa kesalahan, tapi juga dalam waktu yang sama Allah tak restu kalau sampai kita ujub dengan ibadah dan kebajikan kita. Maka Allah babitkan hamba Allah tadi itu kepada satu dosa kesalahan, agar dia rendah diri dan merasa segan dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 36 pun juga dengan makna yang sama. Kalau bukan karena seorang mukmin merasa bangga dengan amalannya, niscayalah dia akan terpelihara daripada dosa, sehingga sampai dia tidak pernah merencanakannya. Akan tetapi dosa itu lebih baik daripada dia merasa ujub, angkuh dan sombong. Itu pelengkap tentang pembicaraan yang kita bicarakan, atau yang dibicarakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Qaulul Jali, perkataan yang jelas tentang hadis yang berkenaan dengan wali. Laulam takunu tuznibun lakhifu alaikum ma huwa akbaru minhu. Kalau tidak karena kalian melakukan dosa-dosa kesalahan, maka aku khawatir kepada kalian dengan perkara yang lebih besar daripada dosa al-ujub, yang lebih besar daripada dosa bangga, ujub, angkuh dengan ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Hadza wa billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Silakan dalam sampai pukul 12 yang atas mana suara 15 menit. Dah sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi jawab ya. Bagaimana untuk mengelak mengatasi rasa ujub riak bagi yang orang baru belajar tasawuf? Itu bagaimana? Wah, pada waktu udah belajar tasawuf naik lagi jubah. Sufi. Dah jadi ulama tasawuf. Jadi, wah, masih belajar kolet lagi tuh. Itu belum sampai. Sombong lagi. Jadi macam mana cara mengatasinya? Cara mengatasi ria, apa yang nak kita banggakan? Rasa banggakah kita dengan punyaan orang? Kalau benda itu punyanya kita yang punya, mungkin kita rasa bangga. Yang bagi kita tenaga, yang bagi kita kekuatan, yang bagi kita ilmu, yang bagi kita kemuliaan itu adalah Allah. Tenaganya datangnya daripada Allah, topik hidayahnya pun juga daripada Allah. Kenapa dengan kita membanggakan yang punyanya Allah? Di samping tidak risau dan takutkah kalau dengan benda yang kita banggakan tadi itu akan Allah cabut, akan Allah ambil, akan Allah tarik. Misalnya tajuk pukul 4 kompong bangun, semangat sungguh, gak ada ngantuk, tak ada ngantuk. Allahu Akbar. Sampai 11 rakaat
Masya Allah, seperti robot saja. Memang terkawal sungguh. Masya Allah, tabarakallah. Tiap malam 11 rakaat tahajud, pukul 5.30 berehat dalam setengah jam, bangun kembali pada pukul 6 sesuku untuk melaksanakan salat subuh. Tapi siang harinya tahajud gak malam tadi dong? Siapa yang tahajud malam tadi dong? Tanya orang. Muslim ada yang tahajud dah? Ada. Berapa rakaat boleh? Sampai 11 rakaat? Tak boleh lah Ustaz, tak boleh lah. Sakat 2 rakaat. Apa 2 rakaat? Itu belum sampai lagi. Santri belajar, tahajud dah, tahajud dah. Insyaallah tabarakallah. Maksudnya kalau datanya macam itu, namanya aku alhamdulillah. Saya dengan rendah hati hanya setakat boleh dalam 11 rakaat. Hanya setakat boleh dalam 11 rakaat aja. 11 rakaat udah sempurna tuh. Malam tadi ya Allah, astagfirullahaladzim, saya merasa bersalah betul Tuan Haji. Saya makan banyak dan juga rehat banyak, dan juga semalam tuh jualan pun juga dapat untung banyak. Tapi malam tadi itu saya berasa salah sungguh. Saya hanya boleh baca Quran hanya dalam 20 juz saja malam tadi itu. Nah, itu riya. Jadi Masya Allah, orang yang tak tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 20 juz baca Quran semalaman, masih beristighfar lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku Yasin pun tak habis baca. Riya. Setan nak bagi kita riya, setan nak bagi kita ujub. Bagaimana kita untuk mengendalikannya? Siapa yang bagi kita kekuatan? Allah. Siapa yang bagi kita topik dan hidayah? Allah. Siapa yang menggerakkan tenaga dan anggota? Allah. Dan milik siapa anggota kita pun juga Allah. Kenapa kita banggakan? Kenapa bangga dengan makhluk? Kenapa? Hari kiamat nanti kita tidak akan dapat pahala daripada makhluk. Apa tak boleh bagi saya pahala? Tuhan Haji juga macam itu semuanya. Kalau Allah bertanya, Cik, tak cukupkah saat ketika aku tengok ibadahmu pada malam hari tadi? Tak memadai kan saat ketika aku catat dengan kiraman katibin sedekahmu, ibadahmu, tahajudmu, kebaikanmu di sepanjang malam, sehingga kau pamerkan ibadahmu kepada makhluk. Siapa makhluk-makhluk yang kau pamerkan? Siapakah gerangan mereka itu sampai dengan Anda merasa bangga dengan sanjungan daripada mereka? Mereka-kah yang bagi rezeki? Mereka-kah yang bagi kekuatan? Mereka-kah yang bagikan ilmu? Tidak. Kau mengharapkan balasannya nanti kepadaku pada hari kiamat. Itu cara kita menyalahkan diri supaya diri kita sedikit demi sedikit mampu untuk menghakiskan satu sifat ujub, bangga. Ingat, permulaan ibadah itu daripada siapa? Daripada Allah. Kemudian yang kedua, riya, minta dilihat. Tak cukupkah kalau dengan penglihatan Allah? Ketiga, sum'ah. Tak cukupkah dengan Allah yang maha mendengar bisikan hati kita? Apapun yang kita bisikan Allah mendengar dan juga mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita tidak bijak? Kenapa kita tidak pandai? Kenapa kita tidak cerdik? Yang seketika dengan kita sendiri yang memusnahkan, yang melenyapkan kebaikan-kebaikan ibadah kita laksanakan. Gara-gara riya tak ada balasannya. Gara-gara kena ujub tidak ada pahalanya. Letih malam tidak tidur, siang perut lapar, hari kiamat kosong. Malaikat, assalamualaikum, mana pahalanya malaikat? Kata malaikat, minta maaf, nah, ada sembarang pahala. Habis kenapa? Allah tak catatkan. Dia kata malaikat, sebab kamu riya, kamu ujub dalam ibadah kamu. Kamu setakat minta dipuji, kamu setakat minta disanjung, kamu setakat minta dihargai. Bukan semuanya Anda laksanakan karena Allah, disebabkan karena riya dan ujub. Akhirnya ibadah kita menjadi hampa, sia-sia, tidak berguna. Habis. Kisah bermimpi bertemu Nabi sering kita dengar. Adakah bertemu dengan Nabi secara fizikal dalam kehidupan sekarang boleh berlaku? Yang kedua, adakah membunuh binatang tikus yang memusnahkan tanaman kita ianya dibolehkan?
Jadi pertama bertemu baginda Nabi secara fisikal, secara langsung. Pada saat dengan kita jaga dan dapat mengamal secara pasti. Mungkinkah untuk di zaman kita sekarang? Mungkin. Tapi kepada orang yang mengaku macam itu, kita kena tahu dia dulu siapa dia. Jadi ya kan untuk usaha berbohong itu senang aja. Boleh aja dengan kita ngaku supaya abang tak lagi dimarahi sama Ustaz Fadil. Datang menangis. Saya betul-betul sedih, Ustaz. Saya merasa gede sungguh, Ustaz. Malam tadi itu ya Allah, ini hamba yang banyak dosa nih. Allah bagi karunia bertemu baginda Rasulullah malam hari tadi itu. Saya dipeluk sama Rasulullah. Akhirnya Ustaz Fadil tak berani lagi memperlihatkan. Nak rotan pun tak jadi, nak marah pun tak jadi. Kenapa? Karena dia pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu semuanya direkayasa. Semuanya bohong. Kan boleh saja. Jadi kita kena tengok yang mengatakan aku bertemu, bermimpi secara fisikal. Tengok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang memberikan garansi dan jaminan semacam itu. Man ra'ani bil manam, fasayarani bil yaqadha. Orang yang tengok aku di dalam mimpi, mesti dia akan tengok aku di waktu jaga. Coba tafsirkan. Wahabi komplit tidak urusan. Selain daripada Wahabi, ada ulama-ulama yang lebih hebat yang mengatakan itu mungkin berlaku sampai kepada qiyam, sampai kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua apa tadi? Tikus. Gimana dengan tikus? Tikus itu termasuk daripada puasikat yang 5. Nabi kita sebut 5 jenis penyakit, 5 jenis binatang fasik. Yuqtal nabil hili wal haram. Nabi kita bersabda, al-puaisikatul khams yuqtal nabil hili wal haram. 5 jenis binatang fasik dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Di antaranya tikus, cicak, ular, kalajengking, elang. Itu 5 Nabi kita sebut puasikat. Jangan ada bahasa toleransi dengan tikus. Nanti kalau tidak, nanti kena kencing tikus. Sana sebut penyakit tebas, panas dan membawa kepada kematian. Tikus itu nakal. Kalau dia nak minum madu, botol itu terbuka, dia senang saja nak ambil madu di dalam. Mulutnya tidak boleh masuk. Dia akan ulurkan ekor dia. Dia turunkan ekor dia sampai serapan madu tadi itu habis dan dia jilat di ekornya. Yang memakan madu bagi daripada tikus, atau juga yang termakan makanan yang telah dijilat dari makanan tikus, akan kena kencing tikus atau penyakit tipes. Penyakit cukup berbahaya dan boleh membawa kepada kematian. Ada tikus jangan toleransi, tapi jangan disiksa. Masuk dalam keranjang. Awas loh, kamu dibikin macam-macam. Nasiku, makananku, pakaianku dia sobek-sobek dia makan. Kita masuk dalam keranjang besi, masih sehat segar bukan lagi. Kita ambil nailon atau tali, masukkan ke dalam kolam air. Masuk ke dalam air, tikus di dalam. Masya Allah, tabarakallah, anak lemah dia. Kita keluarkan lagi sehat sedikit, masukkan lagi, keluarkan lagi. Itu tak boleh, itu menyiksa dia. Kalau nak bunuh saja sekaligus. Apa? Kipak. Kok katok kepalanya, pak, mati, selesai. Jangan diseksa. Masalah tikus, Allahu Akbar. Kita bagi pening dia, kita pusing. Kerasain situ. Kamu nih buat macam-macam, buat masalah dengan aku. Poseng. Sampai tikus sampai tidak boleh. Itu menyiksa dia. Nabi kita bersabda, idza qataltum fahsinul kita. Kalau kamu bunuhlah dengan elok, dan kalau kamu menyembelih, sembelihlah juga dengan elok. Seksa tidak boleh. Atau juga dengan tikus tadi itu, kita tarik tangannya satu ke sini, tarik ke kita malah tarik kakinya sampai terpatah kakinya. Lepas itu kita biarkan dia berjalan merayap. Kita bilang, rasain situ. Tidak boleh cakap macam itu dengan tikus yang walaupun kita diperintahkan untuk membunuhnya, ya membunuh tapi dengan elok. Tapi kita tidak boleh menyiksa dan menganiaya. 3, terakhir. Apakah hukumnya mengukir lukisan di tangan menggunakan inai? Macam mana nak memastikan seorang itu adalah wali Allah?
Allah, semuanya nih wali. Semuanya wali. Dengar nih. Nih belum disebut lagi. Wali Allah tuh terbagi 4. Ada wali-wali Allah yang dengan diri pribadi mereka tahu mereka tuh wali-wali Allah, dan orang ramai pun juga tahu mereka tuh wali-wali Allah. Ya seperti Imam Suyuti, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu semuanya para aulia. Ulama pada tahu, mereka pun juga tahu. Itu golongan yang pertama. Golongan para aulia yang kedua, mereka tahu bahwasanya mereka itu wali-wali Allah, tapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwasanya mereka wali. Yang ketiga, orang ramai tahu bahwasanya dia adalah kekasih Allah, tapi dia tak tahu diri. Dia tidak melihat kelebihan kemuliaan yang dia miliki. Istiqomah, ibadahnya baik, lembut, ramah, tamah, mesra, hormat, takzim, ibadahnya pun juga bagus. Di mata orang ramai dia memang wali, tapi dia tidak melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dianya tidak tahu, orang ramai pun juga tidak tahu. Maka itu adalah kita. Kita ni wali, kita ni tidak tahu kita ni wali, dan orang tahu pun juga tidak tahu bahwasanya kita ni wali, tapi kemungkinan besarnya kita bukan wali. Iyalah, ngaji ngantuk, sopoh ketinggalan, bangun pun pukul 7, kunut pukul 9.30. Wali, Syekh wali mana? Wali Arhamur Rahimin. Wali tadi tidak ada kriterianya. Kalau minta Allah bagi, kalau mohon perlindungan Allah bagi perlindungan, dan tidak pernah kelang kabut, dan tidak pernah merasa gundah. Kita baru ada roblok di hadapan, hati sudah takduk. Tarik dorong, pok masuk. Wah, takduk. Kepala bermain, dalam kepala bermain. Lesen ada dah. Lesen rotek dah mati dah sejak 6 bulan yang lalu. Takduk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Hati gemetaran. Akhirnya polis boleh cang kita ketakutan. Ini mesti bermasalah. Cik. Suruh pergi pakai. Kenapa? Memang banyak problem. Wali Allah tak ada rasa takut. Terbang motor tadi itu, kereta itu terbang 220. Mana Pangkalan Garan, Panglima Garan. Tadi lompat diadakan kawasan yang perasaan bos. Lewat situ yang jalan yang ada lubang tuh. Kita pernah terbang situ. Wah, terbang. Kenapa? Karena jalan kelajuan 150 atau 160. Ada lubang besar. Seperti dalam film ya. Masyaallah tabarakallah. Tidak ada rasa risau, tidak ada rasa tenang saja. Itu diantara daripada ciri-ciri kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita sedih tak? Sedih. Mak ayah tak kirim duit, Ustaz Fadil marah-marah. Hei Yoran, nih dah 3 bulan nih tak masuk duit. Gemetaran. Satu saat Ahmad, Ali, Mansur naik ke pejabat ngadang Ustaz. Ada apa? Tapi kemungkinan besarnya masalah yuran nih. Ada takut. Kalau wali tidak takut. 3 bulan itu semuanya ketentuan Allah, Ustaz. Enggak, Ustaz kena patahkan lagi. Tapi diantara daripada ketentuan Allah, awak juga kena bayar 3 bulan. 2 terakhir habis. Jadi wali Allah seperti itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Situasi dunia tidak mempengaruhi kepada hati. Cobaan dan problem hidup sama sekali tidak menyekat mereka daripada ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana ingin lembutkan hati, bagaimana ingin kawal sifat panas-panas. Panas-panas bagi sejuk, bagi dingin, bawa mandi. Nabi kita kata, kalau pada waktu kita marah, suruh duduk, suruh balik, suruh mandi, suruh beruduk, bagi tenang.
Jadi yang pertama macam mana untuk mengawal sifat marah. Panas-panas, panas-panas. Memang masalah tuh, panas-panas tuh kadang-kadang keturunan. Panas-panas tuh kadang-kadang suku bangsa. Panas-panas tuh kadang-kadang tabiat. Panas-panas tuh kadang-kadang sudah satu kebiasaan dan tradisi. Tapi tetap saja sebagaimana salah seorang daripada sahabat Nabi minta diwasiati, Nabi kita bersabda, la taqdar. Satu, struktur muka kita tidak cantik. Kemudian yang kedua, membuat kita cepat tua. Kemudian yang ketiga, membuat kita cepat mati. Orang yang senantiasa marah-marah itu selalunya mati mendadak. Ayo, jangan marah. Orang tua akan senantiasa awet muda. Kalau nak senantiasa muda, jangan simpan rasa dendam, jangan simpan rasa benci, jangan simpan rasa marah kepada sesiapapun. Sebelum tidur, pada semua orang-orang yang memperli, yang memusuhi, yang menyakiti, yang mengganggu, sebelum mereka halal, minta halal. Sebelum mereka minta maaf, kita sudah memaafkan mereka. Nabi kita kata, sekejap lagi kalian akan tengok seorang laki-laki daripada di surga masuk daripada pintu sebelah sana. Setelah masuk laki-laki tadi itu, mereka kaji, mereka selidiki, tak ada benda yang menonjol, tidak ada kelainan daripada orang ramai. Sampai bermalam 3 malam di rumahnya, benda yang sama, tidak ada kelainan. Terus ditanyakan, macam mana kamu boleh menjadi ahli surga? Sebagaimana Nabi kita sabdakan, sebab aku tidak menyimpan rasa dendam kepada orang-orang. Aku tidak pernah menyimpan rasa benci. Sebelum mereka minta maaf, minta ampun kepadaku, aku telah mengampunkan mereka semuanya. Hadza wabillahi taufik. Alhamdulillah ada makanan. Itu juga kita syukuri. Itu jangan tak dimakan. Kalau banyak sama-sama makan, sama-sama banyak. Kalau sedikit pun paling tidak dalam 2, 3, 4 suap. Sebab makanan itu yang pertama disaji dan dihidang oleh pelajar-pelajar kita. Insya Allah untuk sembah 5 waktunya itu kompom dan pasti. Insya Allah calon-calon para aulia semuanya, yang mengantuk dan yang mengantuk, yang tak mengantuk pun juga insya Allah akan jadi para aulia ilahi salihin. Ya kalau tak jadi pun setengah jadi lah, setengah jadi, setengah wali, tapi sesukunya baru sesukunya, masih dalam proses untuk menjadi wali yang sempurna. Satu, yang kedua, makanan itu ikut dengan pengajian kita, curahan rahmat, tumpahan para malaikat, rahmat mahfirah turun insya Allah. Makanan dan minuman yang terimbas dengan rahmat dan mahfirah akan bagi kesehatan, tenaga dan kekuatan. Jadi yang walaupun saya tidak tahu banyak mana sajiannya, kalau tak dapat banyak pun sedikit, kalau tak sedikit banyak, yang penting jangan tidak dimakan. Balik saja lagi, yang penting jangan tidak dimakan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan rahmat daripada Allah, maka dapat kita menyelesaikan majlis kita. Dan alhamdulillah kita menyebut apa yang disebut oleh Syekh, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, di mana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekiranya kalau ada dosa di dalam majlis ini maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka tuan-tuan dan puan rahmati Allah, terima kasih yang menghadirkan diri. Kerana tuan-tuan juga kena juga berterima kasih kerana bersyukur kepada Allah kerana menggerakkan hati-hati tuan-tuan duduk di dalam majlis yang tidak ada seumpamanya majlis. Kerana majlis-majlis sebegini tidak akan keluar kita kecuali diampunkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kepada muslimin muslimat, ada ibu-ibu dan bapa-bapa yang datang, kalau sekiranya malam tadi ada yang saya telefon, saya marah, itu bukan panas baran, itu tegur. Sebab hantar anak lewat. Dan tidak ada adab dalam madrasah. Jadi saya, kalau saya tak tegur, saya telefon, saya telefon.
Bahkan kadang-kadang bahasa saya agak kasar. Saya kata Assalamualaikum, kalau nak buat ikut suka pergi sekolah lain, bukan sekolah ini. Saya macam tu, saya minta maaf. Sikit juga bagus. Jadi jangan silap faham. Kan takut ada yang hantar soalan tu ingat nak kenakan saya. Jadi kenakan balik. Tersinggung sendiri. Khair insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, mudah-mudahan doakan kita semua sentiasa di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelajar-pelajar sebagaimana didoakan Syekh tadi, mudah-mudahan mereka jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjadi orang yang bermanfaat di muka bumi Allah. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, alhamdulillah ada makanan disediakan. Betul, ta'am karim dawa yang melakukan itu ikhlas sungguh-sungguh. Mereka masak dengan pelajar Ustaz Syahir yang tidak letih dia dalam nak memasakkan, dan semuanya free. Maka makanlah. Maka mudah-mudahan jadi syifa, jadi ubat pada tuan-tuan. Jangan rasa action pula tengok makanan cikai aja. Makan sungguh-sungguh. Bawa balik. Kalau sekiranya ada, bawa balik pun boleh, insya-Allah. Dan setiap kami malam Jumaat pun kami jamu mereka semua bawa maulid di sini, dan kita sediakan makanan, kadang-kadang kambing, kadang-kadang ayam, kadang-kadang air. Tapi alhamdulillah, dan terima kasih pada yang datang. Saya sebenarnya malam tadi ada sesedih, Syekh datang rasa semangat sikit. Ada macam-macam. Tapi subhanallah, jazakumullah khair. Untuk wali insya-Allah. Insya-Allah. Jadi yang kena rotan malam tadi pun ditunjuk Syekh. Betul-betul tepat ni yang kena orang yang di rotan saya. Saya kalau merotan ni masya-Allah tak ingat gitu. Oh, sampai dah terbaring-baring tu sebab didapati melakukan kesalahan sangat besar. Jadi Syekh pula tunjuk pula hari ni, masya-Allah tabarakallah. Ya khair insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala bagi petunjuk. Yang ada senyum-senyum dan buat salah, sebab kemungkinan dibuang, kemungkinan kekal. Saya begitu aja Syekh. Sebab apa yang nak mengaji, mari mengaji. Macam saya cakap, penyakit banyak, mungkin saya di antaranya lah. Jadi bila-bila nanti marah, tiba-tiba mati mengejut gitu. Jadi pelajar-pelajar minta tolong beri kerjasama. Mak bapak terutamanya tolong beri kerjasama. Sebab tuan-tuan bila hantar ke sini nak kami tarbiyah, jadi tolong beri ikut undang-undang. Jangan buat ikut suka, nak hantar bila, besok ke, lusa ke. Jadi kalau macam tu payah. Saya minta maaf kalau kasar, saya niat ikhlas. Saya niat ikhlas. Saya nak jadi pensyarah pun boleh. Saya nak buka madrasah ni dulu, saya peniaga Syekh. Sambil ceramah-ceramah peniaga. Satu bulan 30,000. 30,000 ringgit tu bersih. Tapi kenapa bukan madrasah? Sebab kita rasa, kita takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah jalan tanggungjawab atau tidak. Sebab kita mengaji sana, mengaji sini, mengaji dengan Syekh, tapi buat ikut suka saja. Jadi walau bagaimanapun saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kita ni orang lemah. Kalau ada bahasa yang kasar dan sebagainya, harap ibu bapa faham dan beri kerjasama yang baik. Sebab kita nak disiplinkan anak, tiba-tiba mak bapak tidak disiplin. Jadi susah saya jadi kekeliruan di situ. Saya di tengah-tengah tu jadi pening. Jadi mudah-mudahan berikan kerjasama. Kalau nak anak ditarbiyah, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah, bagaimana saya sebutkan tadi, dan Syekh insya-Allah di atas kita makan. Dan tuan-tuan semua jamu makan, insya-Allah banyak, cukup semuanya insya-Allah. Dan sebagaimana disebutkan sempat insya-Allah untuk tasbih. Boleh. Dan lepas ni boleh terus. Boleh kalau orang muslimat yang nak ambil ijazah tasbih, yang sudah tak payah. Pelajar pun tak payah. Tu ambil semua dengan ustaz. Maka yang nak ambil boleh ke belakang standby tasbih. Maka Syekh akan duduk di sana insya-Allah. Untuk diberikan pada Syekh, bagi saja, dan Syekh ambil dan Syekh bagi. InsyaAllah niat bagi Syekh tu, bagi Syekh terus. Jadi kalau Syekh tak bagi, itu Syekh punya lah. Jadi Syekh bagi pula, maknanya seolah-olah Syekh punya tasbih, dia bagi kembali pada kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sambil kita membaca doa, minta buka jalan untuk Syekh ke sana. Ustaz Naim, Haji Wahab minta iring Syekh ke tempat perempuan ya. Haji Wahab ya. Ya, muslimin makan. Muslimin boleh terus pergi makan ya. Terus pergi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Muslimin boleh terus pergi ke mana? Dewan makan. Silakan dewan makan. Sila. Fadal. Sila. Baca terus ke masjid.
Terus Mas Budi. واغفر برضامك العيون اقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفي رست أن تكرم ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الهك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Baca apa boleh الحمد terbagi? لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. Baca semua ke sana. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا عوراتي وأمين الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا Muslimat sini ya. وإخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أخيرة صبا boleh bantu المسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في قدرة أبدا على خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداد كلماته. Boleh ulurkan tasbih InsyaAllah. Ini ada yang daripada Yayasan Restu Shah Alam